Vaksin gratis untuk semua. Itulah tema Rosi malam hari ini. Kita sudah di bagian terakhir. Yang ingin tadi kita sampai pada bagaimana memaknai pernyataan Presiden, seperti apa terminologi gratis, gratis dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan bagaimana mencegah supaya vaksin ini tidak menjadi ajang komersialisasi. Kita kembali ke soal gratis dan kemudian vaksin mandiri yang kemudian bisa dianggap komersialisasi. Bung Zulfikar, ada nggak menurut Anda berbahayakah ketika semua orang merasa saya harus gratis, di luar itu kemudian ini menjadi janji-janji kosong? Enggak ada masalah kalau misalnya semua mengharapkan bahwa mereka bisa mendapatkan akses ke vaksin secara gratis. Cuma kan kemudian memang kata gratis ini adalah satu kata yang punya implikasi birokrasi, punya implikasi administratif, punya implikasi finansial, dan punya implikasi politik yang harus dicermati gitu. Jadi mungkin sekarang adalah pekerjaan rumah dari pemerintah Joko Widodo untuk mengimplementasikan konsep gratis ini secara lebih nyata gitu. Ya, supaya orang tidak kemudian sudah berharap terlalu jauh. Ternyata Prof. Sujatmiko setuju ya, tetap akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Atau tidak. Jadi begini, pokoknya prioritas gratis itu udah betul konsep itu kebijakan pemerintah udah betul. Nah, bagaimana aturan secara konsep itu gratis ya? Udah bagus, itu konsepnya gratis itu bagus sekali buat pemerintah hadir untuk mengatasi pandemi. Nah, bagaimana teknik pelaksanaan yang mengatur tentu akan diatur lebih rinci lagi nanti berikutnya. Saya yakin kemungkinan besar akan begitu. Karena tanpa diatur lagi juga akan timbul berbeda penafsiran seperti kata Pak Zulfikar tadi. Oke, Bung Hotradero, bagaimana Anda menjawab? Anda termasuk orang yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan vaksin mandiri, ya tidak semua orang mau ke puskesmas. Anda termasuk juga memberikan analogi soal antrian. Tapi bagaimana Anda menjawab, termasuk juga perusahaan yang membeli vaksin dan imunisasi pada karyawannya, ini adalah ajang yang paling empuk untuk komersialisasi? Sebenarnya begini, yang penting yang saya rasa di sini komersialisasi sejauh ya terjadi kompetisi. Jadi sejauh penyediaan bukan cuma satu, tetapi ada bermacam-macam, itu akan membuat banyak pilihan. Oke, lebih banyak pilihan. Oh, yang si X misalnya sama seperti kita ingat waktu awal-awal pandemi, tes rapid test itu harganya macam-macam. Nah, kemudian orang menemukan yang ada si X mahal, yang lebih murah, efektivitasnya sama, maka semua akan menuju ke arah di mana yang lebih murah, yang kualitasnya lebih bagus, dan kemudian juga lebih membawa manfaat. Jadi kembali lagi, mandiri itu menjadi penting, tetapi komersialisasi itu sebenarnya pada dasarnya adalah sesuatu yang sah ya, sejauh dilakukan secara transparan, biayanya jelas, kemudian penyediaannya jelas, pilihannya juga jelas. Dan dengan cara seperti itu, maka kembali lagi saya menekankan kita punya jalur paralel. Yang gratis silakan gratis, yang mandiri silakan mandiri. Kita sama-sama kok garis finishnya sama-sama. Kalau dari pernyataan Presiden kemarin, menurut Anda memang harus ada tambahan narasi soal yang hak untuk gratis dan juga ada kesempatan untuk vaksin mandiri. Betul, dan saya melihat bahwa apa yang sudah digariskan bahkan sebelum Presiden bilang semuanya gratis, ya tadi bahwa penerima bantuan iuran saja sudah hampir 90 juta digratiskan gitu. Jadi kan sebenarnya itu udah bagian yang nggak mampu, itu udah bagian terbesarnya. Ya kembali berarti kan kalaupun ditambahkan yang lainnya jadi dari 90 juta ditambahkan 50 juta 60 juta lain yang sebenarnya mampu, ya kita lihat. Maka kalau mereka mau ambil haknya atau enggak, kalau mereka nggak mau ambil haknya, saya mau bantu pemerintah ya. Dengan cara tadi pemerintah nggak usah nanggung saya bayar sendiri deh. Ya. Bung Zulfikar, saya mau ke soal gratis dan Prof. Sujatmiko mengatakan bahwa pasti Kementerian Kesehatan akan menurunkan ketentuan-ketentuan dan aturannya. Dalam bayangan Anda, ketentuan dan aturan seperti apa yang diturunkan untuk memastikan pemberian vaksin ini berkeadilan? Saya pikir akan ada aturan-aturan yang berkaitan dengan proses pembagian berdasarkan logika kelompok risiko ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai ada kelompok risiko yang sebenarnya berada pada tahap 4 itu masuk ke kelompok tahap 2 gitu. Jadi ini yang harus kita cermati. Tetapi kembali tadi satu poin yang disebutkan oleh Bung Poltak mengenai komersialisasi. Justru komersialisasi itu yang membuat pandemi di Indonesia itu tidak berkurang, malah semakin parah, dan Indonesia menjadi negara dengan kondisi COVID terburuk di Asia Tenggara. Komersialisasi testing itu benar-benar membuat orang tidak punya standar yang mana nih tes yang benar, lalu kemudian harganya kemudian saling berkompetisi dan sebagainya. Padahal yang namanya testing itu di negara yang waras, yang bisa melakukan penanganan pandemi, mestinya testingnya itu gratis.
ya kan? Amerika itu yang kapitalis itu testing gratis gitu, dan itu yang dilakukan oleh negara-negara yang lain. Bukan masalah gratisnya. Masalah kembali lagi menetes itu adalah orang punya awareness, kesadaran apa enggak. Bisa gini, kalau orang mau tes kemudian dia harus ke ujung kota, harus ngantri dan lain-lainnya. Saya ada kerjaan. Nggak semua orang lo bisa ninggalin kerjaan, nggak semua orang juga bisa ninggalin keluarga. Jadi kan kembali lagi ya, bahwa tiap orang punya, dan kita akan berhadapan dengan hal ini pada nanti vaksinasi ya. Ketika digratiskan, kita akan menemukan ada orang yang berkata, aduh saya belum bisa sekarang deh. Kenapa? Saya harus menjaga ini, saya ada pekerjaan ini dan lain-lainnya. Betul. Selama dia belum masuk populasi buat divaksinasi, dia harus menunggu. Karena kan, kalaupun udah gilirannya, tapi ternyata, oh saya sakit, oh saya ada keluarga saya sakit, ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Ini administrasi ini juga satu yang harus dihandle dari konsekuensi dari gratis. Baliknya dengan mandiri ya, saya sudah bayar, saya sudah booking, dan saya tidak di puskesmas loh. Saya di tempat yang nggak sama dengan yang gratis ya. Saya ke tempat lain dan kemudian mungkin pendaftarannya sudah secara online. Begitu saya datang, disuntik, saya pulang. Jauh lebih efektif, lebih efisien. Apakah itu apakah itu merampas yang gratis? Yang enggak lah. Ya, Bung Poltak, Anda ingin mengatakan ketika mereka membayar sendiri, mereka punya kewajiban untuk melakukan itu, gitu kan? Karena mereka udah bayar, iya, ya kan? Dibandingkan yang gratis. Cuman bukan, ini agak konteksnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bung Zulfikar. Tadi soal komersialisasi itulah bentuk kegagalan pemerintah Indonesia menurut Bung Zulfikar dalam mengatasi pandemi ini. Kita lihat dari mulai rapid test yang dibeli berjuta-juta kits, tapi ternyata itu tidak secara efektif menentukan gejala manusia orang, tapi kemudian karena untuk menghabiskan stok itu terus yang dipakai rapid test, kemudian naik lagi ke antigen, lalu ada PCR swab yang mahalnya luar biasa. Disitulah sebenarnya konteks tadi Bung Zulfikar mengatakan komersialisasi di Indonesia yang menghambat penanganan pandemi. Kalau vaksinasi itu akan sekali dikerjakan dan kemudian ketika tercipta kekebalan kita nggak ada lagi perlu tes. Jadi ini final. Sementara tes itu akan terus berjalan terus dan ini akan menghabiskan banyak resources. Jadi kembali lagi, kalau ada orang bilang bahwa vaksin itu bukan solusi, ya enggak juga. Itu solusi yang justru utama gitu. Nah, kembali lagi, kan harga mengenai vaksin A, B, C, D, E itu semua orang bisa cek. Semua orang bisa cek harganya adalah sekian. Kemudian kalau misalnya di klinik tersebut sejauh barangnya sama, oh ya ternyata lebih murah di klinik yang X atau Z atau yang oke saya akan ke sana. Oh klinik Z ternyata antriannya penuh, nggak apa-apa deh saya bayar lebih mahal di klinik Y. Ada harga antrian. Nah jadi bukan cuma masalah harga vaksin yang nol, ada harga antrian juga, harga waktu. Ini yang perlu dipertimbangkan. Ya, Bung Zulfikar, tapi Anda sendiri juga mengatakan ini bukan soal naik pesawat kelas bisnis, bisa dapat minuman lebih mahal dan makanan lebih banyak, dan kelas ekonomi minumnya air putih aja ya? Betul, ketika ada elemen keuntungan masuk ke dalam proses pelayanan publik, maka proses pelayanan publik ini akan dikorupsi oleh sistem cara berpikir profit. Ya, tapi mengapa harga waktu itu tidak menjadi pertimbangan? Begitu kenapa? Kan, mengapa harga waktu itu juga tidak menjadi pertimbangan Anda? Kan ada timeline dalam pelaksanaan vaksinasi. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan kelompok resiko. Ilustrasinya saya rasa keliru. Karena begini, bukan satu pesawat, tetapi sama seperti, Anda mau dari Jakarta ke Bali, Anda bisa naik maskapai yang LCC murah, ya. Anda bisa naik kapal yang full feature, yang ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Anda bisa bisa jalan darat yang lain. Yang penting sama-sama sampai ke Bali. Jadi kembali lagi ilustrasi bahwa hanya ada satu pesawat dan kemudian di dalam pesawat itu ada kelas A, kelas bisnis, kelas ekonomi dan lainnya. Itu ilustrasi yang salah. Indonesia bukan cuma punya pesawat, punya banyak pesawat, banyak cara untuk mencapai Bung Poltak, sana. Bung Poltak, singkat kata, Anda sebenarnya nggak apa-apa ya vaksin atau alat-alat kesehatan, dalam hal ini kita fokuskan pada vaksin, nggak apa-apa, nggak ada yang salah itu dikomersialisasikan ya? Sejauh transparan, biar nanti pembeli yang menentukan. Yang penting transparansi aja. Keamanan tetap. Jadi vaksin apapun yang digunakan oleh Mandiri atau siapa aman ya, dan kemudian efektif dan kemudian dapat izin dari Badan POM itu nggak ada masalah ya. Kalau ini dari transparansi nggak boleh. Jadi tidak masalah dengan komersialisasi vaksin selama transparan, dan itu sama sekali tidak menodai hati rakyat bahwa di tengah pandemi ini untuk dapat vaksin saja masih harus bayar.
Ya, Tentu kembali tetap lagi, gratis. Itu konsep pertama payung bahwa itu gratis itu adalah nomor satu. Bahwa hak rakyat itu adalah gratis. Bahwa ada orang kemudian memilih, ya seperti waktu vaksin anak, ya itu silakan saja. Tapi kami pokoknya pemerintah harus ngambil porsi terbesar dan dikerjakan terbesar oleh pemerintah supaya pandemi cepat berakhir, coverage-nya cepat 70% ke atas. Itu intinya. Ya, tadi Bung Poltak, Anda setuju dengan komersialisasi vaksin? asal Selama transparan. itu ya, transparan. dan transparan, berarti transparan terkait dengan kualitasnya, efikasinya, Dan membayar kemudian harganya. membayar selama karena dia mau itu bukan berarti melukai hati Bukan, masyarakat bukan. Indonesia di tengah pandemi ini. Betul. Ya. Kalau Bung Karena Zulfikar, tujuannya adalah bersama-sama kita mencapai kesejahteraan bersama. Jadi maksudnya sama-sama kita nanti akan mencapai herd immunity yang jalurnya bisa beda-beda, sama seperti saya katakan tadi. Mau ke Bali itu ya nggak harus semuanya lewat pakai pesawat LCC, mungkin ada yang naik pesawat yang lain, ada mungkin yang lewat jalan. Yang penting kita sama-sama sampai ke Bali. Kira-kira itu. yang kasihan juga yang mungkin masih belum bisa berangkat ke Bali. Ya, Dan Naik kereta aja atau naik bus. Nah, iya, mereka belum punya uang untuk bisa membayar tiket pesawat. Terbukti yang Ya, pada mau mungkin- liburan, terbukti yang Kalau pada tidak mau sampai ya salah sendiri gitu. terbukti buat mereka yang pada mau liburan ke Bali, begitu harus PCR swab udah langsung batalin tiket karena dengan harga PCR swab 1,8 juta buat mereka itu bisa makan 2 hari untuk satu keluarga. Ini kan sekali lagi soal harga yang dibiarkan secara bebas di pasaran. Terakhir Bung Zulfikar. Ya, pandemi dan komersialisasi adalah dua kata yang tidak bisa disatukan. Ketika Anda menyatukan ini, maka penanggulangan pandemi ini akan berlarut-larut. Itu aja. Ya, kita semua yang bertiga berbicara di sini kita sama sepakat bahwa gratis dan itu kita menyambut gembira keputusan Presiden. Tetapi memang tentu bagaimana menerjemahkan gratis ini menjadi pekerjaan rumah Presiden, pekerjaan rumah pemerintah untuk menjelaskannya secara rinci pada masyarakat. Bung Zulfikar terima kasih, Prof. Sujatmiko terima kasih, dan Bung Poltak terima kasih, selalu menyenangkan berbicara dengan Anda semua. Sehat selalu ya. Oke. Terima kasih sehat selalu. Rosi. Terima kasih Rosi. Terima kasih Kompas TV. Keputusan Terima kasih, Presiden Jokowi menggratiskan vaksin COVID-19 patut diapresiasi. Tapi pemerintah punya PR yang sangat besar, memberi penjelasan yang lebih rinci dan rasional tentang skema gratis dari pemerintah. Karena tanpa itu, vaksin gratis bisa direspons hanya janji kosong belaka ketika di lapangan tidak semudah seperti yang mereka bayangkan. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.